Oke, pada pertemuan kali ini kita bakal ngebahas jenis media jurnalistik. Di era komunikasi modern seperti saat ini, kita mengenal ada dua jenis media jurnalistik. Yang pertama, jurnalistik konvensional, dan yang kedua, jurnalistik media baru. Pada dasarnya, keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menyampaikan informasi. Namun, ada beberapa perbedaan di sisi bentuk, proses, serta cara mengaksesnya. Nah, untuk kita tahu lebih dalam apa itu jurnalistik media baru dan apa itu jurnalistik konvensional, yuk kita bahas sama-sama setelah ini perbedaannya. Nah, jurnalistik konvensional merujuk pada media tradisional seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Media ini sudah lama menjadi sumber berita utama bagi masyarakat karena proses produksinya juga cukup panjang. Ada reporter yang meliputi, ada editor yang memverifikasi, hingga akhirnya berita dicetak atau disiarkan. Karena itu aliran informasi bersifat satu arah dari media kepada khalayak. Selanjutnya kita bakal masuk ke pembahasan kelebihan konvensional. Kelebihan jurnalistik konvensional terletak pada akurasi dan kredibilitasnya. Informasi yang kita baca di koran atau informasi yang kita dengar di radio itu biasanya sudah melewati proses penyaringan yang ketat. Contoh nyatanya seperti berita bencana alam di televisi biasanya disertai liputan lapangan dan narasumber yang resmi. Namun, kekurangannya adalah keterbatasan waktu dan ruang. Misalnya, koran baru bisa kita baca besok pagi, bukan saat peristiwa itu terjadi. Oke, berbeda dengan media baru, jurnalistik media baru hadir lewat internet, portal berita, online, dan media. Informasi bisa diakses kapan aja dan di mana aja. Bahkan secara real time. Uniknya, siapa aja sekarang bisa jadi produsen berita, tidak terbatas hanya pada jurnalisme profesional. Itulah kenapa media baru sering disebut sebagai jurnalisme digital. Nah, jadi kelebihan utama dari jurnalistik media baru adalah kecepatannya. Ketika suatu peristiwa maupun kejadian dalam hitungan detik, kita bisa langsung mengakses informasi melalui video maupun gambar. Kemudian, kita juga langsung bisa berinteraksi karena bisa langsung dikomentari, diteruskan, bahkan kita juga bisa mengkoreksi informasi tersebut, baik secara video, audio, teks, maupun infografis. Oke, kita lanjut ke perbandingan dan tantangan. Namun, kecepatan media baru seringkali berhadapan dengan tantangan serius, yaitu maraknya informasi palsu atau berita hoaks. Karena tidak melalui proses penyaringan, berita di media baru bisa menyesatkan jika tidak diverifikasi. Inilah perbedaan mencolok dengan jurnalistik konvensional. Jadi bisa kita simpulkan konvensional unggul dalam akurasi, sementara media baru unggul dan kecepatan dan jangkauan. Jadi kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah jurnalistik konvensional dan juga media baru itu punya kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Keduanya bukan buat saling dipertentangkan, tapi buat saling melengkapi. Media konvensional menjaga kualitas informasi, sementara media baru mempercepat distribusi. Sebagai khalayak, tugas kita adalah memilah dan juga memilih informasi dan juga bersikap kritis, memanfaatkan kecepatan media baru tanpa meninggalkan akurasi yang jadi ciri utama dari media konvensional. Jadi kayak gitu sob.